Nah, sekarang waktunya Arin menjelaskan tentang produk. Yang pertama adalah Kids Honey. Kids Honey adalah madu yang diformulasikan khusus untuk membantu meningkatkan nafsu makan anak, menjaga daya tahan tubuh, serta meningkatkan fungsi kognitif otak anak, sehingga sangat bagus untuk menunjang tumbuh kembang serta aktivitas anak. Kids Honey ini terbuat dari bahan-bahan pilihan berkualitas seperti madu hutan, sari kurma yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan dan menjaga kesehatan pencernaan. Kemudian ada ekstrak temulawak yang bisa meningkatkan nafsu makan. Dia juga berfungsi sebagai anti peradangan dan sumber antioksidan. Kemudian ada ekstrak jahe yang bisa meningkatkan nafsu makan juga. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh anak. Ada spirulina, dia bisa sebagai sumber antioksidan yang bisa melindungi tubuh dari radikal bebas dan anti peradangan. Kemudian juga ada pegagan yang memiliki fungsi meningkatkan fungsi kognitif otak serta memperlancar sirkulasi darah. Kemudian ada propolis yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh karena dia kaya akan sumber antioksidan. Ada minyak zaitun, merupakan sumber lemak baik untuk tumbuh kembang anak serta berfungsi sebagai antiinflamasi. Dan yang terakhir ada minyak habatus sauda yang bisa membantu meningkatkan daya ingat serta konsentrasi, dan juga dia bisa support immune system untuk anak. Jadi secara keseluruhan manfaat dari Kids Honey ini antara lain meningkatkan nafsu makan, menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, melindungi tubuh dari radikal bebas dan infeksi peradangan, serta meningkatkan fungsi kognitif otak dan konsentrasi. Nah, jadi Kids Honey ini bagus banget untuk mengatasi yang namanya GTM nih, gerakan tutup mulut, ketika anak-anak tuh tiba-tiba entah kenapa jadi susah banget untuk makan. Nah, dengan konsumsi Kids Honey dia akan membantu untuk boost nafsu makan si anak ini, tapi masih dalam tahap yang normal ya. Jadi tidak membuat anak-anak jadi super makan jadi super banyak, tapi masih dalam tahap yang normal, yang mana itu bagus banget untuk support asupan gizi harian si anak. Dan selain itu gak cuma masalah nafsu makan, tadi bagus banget untuk fungsi otak dan juga konsentrasi. Jadi bisa support anak-anak itu ketika belajar, dia lebih mudah menyerap semua pengetahuan dan ilmu yang dipelajari seperti itu. Dan gak cuma untuk anak-anak aja nih, walaupun namanya Kids Honey, tapi karena ada bahan bakunya ini ada ekstrak temulawak yang bisa meningkatkan nafsu makan, jadi bisa juga untuk orang dewasa yang ingin meningkatkan berat badannya gitu. Untuk cara konsumsinya, buat anak yang umurnya 1-3 tahun itu cukup 1 sendok makan aja, kemudian 2 kali sehari. Tapi start di umur 4 tahun sampai dewasa, jadi orang dewasa nih yang mau makan untuk meningkatkan nafsu makannya, buat meningkatkan berat badannya, itu bisa di 2 sendok makan 3 kali sehari. Jadi gampang aja, langsung diambil, kemudian langsung dimakan gini. Seperti itu. Ada rasa rempah-rempahnya tapi nggak gitu mengganggu sih. Ini enak banget. Jadi selain bisa langsung dimakan seperti ini, bisa juga dicampurkan dengan misalkan susu, atau kemudian bisa juga jus, atau bahkan dijadikan selai. Jadi bisa jadi teman sarapan, dicampurkan sama roti seperti itu. Produk selanjutnya adalah Slimming Honey. Slimming Honey merupakan madu yang diformulasikan khusus untuk membantu menurunkan berat badan. Di dalam Slimming Honey ini terdapat campuran madu hutan, sari buah kurma, yang mana mereka memiliki fungsi melancarkan pencernaan serta menjaga kesehatan usus. Kemudian ada ekstrak daun jati Belanda yang dia ini sudah sangat terkenal membantu menurunkan berat badan dengan cara menekan nafsu makan serta membantu tubuh terasa lebih segar. Nah, si daun jati Belanda ini dia memiliki kandungan tanin yang bisa menghambat penyerapan lemak di dalam usus dengan cara bereaksi dengan protein mukosa dan sel epitel usus. Kemudian ada ekstrak lemon yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan metabolisme. Ada ekstrak delima yang bisa membantu meluruskan tumpukan lemak, memelihara kesegaran dan meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi secara keseluruhan Slimming Honey ini memiliki manfaat antara lain melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan usus, menekan nafsu makan, menghambat penyerapan lemak berlebih, meluruhkan tumpukan lemak, menurunkan kolesterol,
meningkatkan metabolisme, dan juga meningkatkan imun tubuh. Jadi Slimming Honey ini sangat cocok untuk Anda yang memang memiliki permasalahan sulit mengontrol nafsu makan, karena dia ini bisa membuat Anda jadi nggak kepingin makan terus, nggak kepingin ngemil-ngemil terus. Cara minumnya gampang sekali. Untuk dewasa sehari itu bisa 3 kali konsumsi 2 sendok makan. Jadi langsung kayak gini diambil aja. Nah, tapi buat anak-anak atau remaja itu bisa cukup 1 sendok makan aja 3 kali sehari. Oke, seperti ini langsung dimakan. Selain dikonsumsi langsung seperti ini, bisa juga dicampurkan dengan jus atau misalkan susu sebagai pengganti gula putih, juga enak banget. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk konsumsi Slimming Honey. Bagi penderita MAH akut, sebaiknya Slimming Honey diminum setelah makan. Kemudian, Slimming Honey ini tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Dan untuk ibu menyusui bisa mengonsumsi Slimming Honey dengan tetap diimbangi dengan asupan gizi serta minum air putih yang cukup. Berikut adalah testimoni dari Slimming Honey. Selanjutnya adalah Patchouli Essential Oil. Patchouli Essential Oil merupakan minyak katsiri atau essential oil yang diekstrak langsung dari daun pohon nilam atau nama tumbuhannya kita sebut sebagai Pogostemon cablin. Nah, Pogostemon cablin ini masih satu family dengan peppermint dan lavender. Dapat terlihat dari kemiripan daun dan bunganya. Jika kita lihat, daun patchouli ini memiliki kemiripan dengan daun peppermint, sementara bunga patchouli memiliki kemiripan dengan bunga lavender. Patchouli essential oil memiliki aroma yang kuat sehingga sering digunakan sebagai salah satu bahan baku untuk pembuatan parfum. Manfaat dari Patchouli essential oil antara lain, yang pertama adalah untuk mengatasi kerontokan rambut, kemudian menjaga kekuatan rambut, menjaga kesehatan kulit, sebagai anti jamur dan antibakteri, membantu meringankan ketombe, mengurangi peradangan, menyamarkan bekas luka, sebagai deodoran alami, kemudian membantu menjaga fungsi organ hati, menjaga perut dan juga usus tetap sehat, dan dapat meningkatkan peredaran darah. Untuk penggunaan secara atopikal atau dihirup, penggunaannya itu bisa langsung, misalkan kita hirup langsung dari botol seperti ini. Jadi si patchouli ini punya karakteristik aroma yang woody, kita istilahnya woody, kemudian dia agak manis, sweet, dan ada aroma spicy, jadi kayak aroma rempah-rempah gitu. Jadi dia kalau dicampurkan sama IO lain tuh dia bisa ngeboost aroma si IO-nya. Jadi misalkan dicampurin sama lavender, dia bisa ngeboost aroma si lavender itu. Kemudian selain itu kita bisa juga menggunakan si diffuser ini gitu. Jadi ini saya menggunakan diffuser yang 500 ml. Itu bisa kita masukkan sekitar 15-20 tetes gitu. Langsung aja di sini. Ini udah ada airnya. Oke, 15 aja cukup. Kalau sudah, kita tutup dan kita nyalakan. Oke, seperti itu. Jadi dia juga punya aroma, karakteristik aroma si patchouli ini juga memberikan efek menenangkan gitu. Seperti itu. Nah, untuk penggunaan secara topikal dapat kita gunakan patchouli essential oil ini dengan cara kita campurkan patchouli dengan carrier oil. Misalkan kita menggunakan VCO sebanyak kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian baru kita berikan patchouli essential oilnya sebanyak 5 tetes. Oke, setelah itu kita campur hingga merata. Baru deh kita bisa langsung aplikasikan ke bagian yang bermasalah. Misalkan kalau untuk rambut, untuk mengatasi kerontokan, ini keseluruhannya kita pijat, kemudian didiamkan selama 20 menit, setelah itu dibilas sambil kita keramas. Kemudian untuk mengatasi permasalahan kulit,
Bisa langsung kita aplikasikan misalkan di wajah untuk meningkatkan kondisi kulit, mengatasi jerawat, itu bisa kita langsung tap-tap ke wajah kita, seperti itu. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan untuk penggunaan Patchouli Essential Oil. Yang pertama, ibu hamil dan menyusui dapat menggunakan Patchouli Essential Oil dengan cara atopikal maupun topikal. Nah, penggunaan secara topikal itu harus dicampur dengan carrier oil dengan perbandingan 1 tetes Patchouli Essential Oil di dalam 1 sendok makan carrier oil, atau penggunaan Patchouli Essential Oilnya sebesar 1%. Kemudian yang kedua, Patchouli Essential Oil ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal berusia 2 tahun. Kemudian yang ketiga, Patchouli Essential Oil hanya untuk pemakaian luar dan tidak untuk dikonsumsi. Poin yang keempat, Patchouli Essential Oil ini harus selalu dicampurkan dengan carrier oil terlebih dahulu sebelum penggunaan ke kulit. Kemudian yang terakhir, jangan menggunakan Patchouli Essential Oil apabila Anda mengonsumsi obat pengencer darah, baru saja atau akan mengalami operasi, atau Anda memiliki kondisi kelainan pendarahan. Dari sekian banyak testimoni hasil penggunaan Patchouli Essential Oil, ada satu testimoni yang paling bikin kita takjub, yaitu testimoni yang diberikan oleh Pak Indra. Nah, sedikit cerita aja, Pak Indra ini beliau merupakan pasien kemoterapi, yang mana kalau kita melakukan kemoterapi, perawatan cancer, itu pasti ada efeknya, jadi rambut jadi rontok, kemudian jadi susah untuk tumbuh kembali. Tapi alhamdulillah setelah penggunaan Patchouli secara rutin, rambut Pak Indra kembali tumbuh lebat. Jadi fungsi penggunaan Patchouli Essential Oil ini untuk membantu pertumbuhan rambut setelah mengalami kerontokan ya teman-teman. Jadi bukan artinya ini buat mengatasi kanker, bukan sama sekali. Jadi jangan salah paham, Patchouli Essential Oil ini memang benar-benar support untuk mengatasi masalah kerontokan rambut. Kemudian dia menstimulasi pertumbuhan rambut yang baru yang lebih kuat dan sehat. Oke, itu dia teman-teman penjelasan produk dari Arin, dan kita lanjut balik